Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ala man wa salafuna sholih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lihusulil maqasid wa dafil mafasid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan PJ Bupati Tegal beserta Sekda, staf ahli, Kesra dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal yang saya hormati dan saya muliakan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pengajian hari Selasa pada pagi hari ini, beserta seluruh pendengar radio Selawi FM yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah atas izin dan ridhonya pada pagi hari ini kita mengawali aktivitas dengan pengajian hari Selasa di pendopo Kabupaten Tegal ini. Mudah-mudahan langkah dan aktivitas kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang figur uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani akhlak beliau dan kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat dan seluruh pemirsa radio Selawi FM hadaniyallah wa iyyakum. Alhamdulillah, patut kita syukuri bersama, kita masuk tahun baru Hijriyah tahun 1446 Hijriah. Artinya dengan pergantian tahun ini umur kita semakin bertambah napa berkurang, Bu? Umur ya bertambah. Nggih, umur semakin bertambah.
bertambah, tetapi jatah hidup kita di dunia semakin berkurang. Artinya monggo pada momen tahun baru ini 1446 Hijriah, yang kebetulan hari ini adalah pekan terakhir di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah, kita gunakan sebagai sarana kita introspeksi diri, sebagai sarana kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kita semua kalau ditanya satu persatu apakah ingin masuk surga ataukah ingin masuk neraka, pasti semua menjawab kita semua ingin masuk surga. Maka pada kesempatan yang mulia ini akan kami sampaikan salah satu hadis dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari redaksi hadis ini kurang lebih bisa kita maknai ada 4 tiket kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin masuk surga berdasarkan hadis ini, paling tidak kita bisa melakukan 4 hal yang bisa kita lakukan setiap hari. Kata Rasul, afsyus salama wasilul arhama wasollu wan nasu niyamun. Kata Rasul bahwa 4 tiket supaya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah afsyus salam, kita mau menebarkan salam. Menebarkan salam ini, kalau dalam bahasa Arab salam itu bermakna keselamatan, bermakna perdamaian. Jadi yang dimaksud menebarkan salam itu adalah kita menebarkan keselamatan, kita menebarkan perdamaian. Artinya bahwa dimanapun kita berada, dalam posisi apapun, kita harus mampu menjadikan kehadiran kita itu merupakan keselamatan dan kebahagiaan bagi orang lain. Maka dalam Islam itu diajarkan ketika kita bertemu dengan kawan, saudara, famili, mitra kerja, dengan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang maknanya kurang lebih mudah-mudahan keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah semoga-moga tercurahkan kepadamu. Ini menandakan bahwa setiap kita bertemu dengan sesama muslim, kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kita selalu mendoakan keselamatan, mendoakan kasih sayang, dan mendoakan keberkahan untuk kita semua. Kemudian kita yang mendengarkan salam, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga mendoakan sama, mudah-mudahan keselamatan, kasih sayang Allah dan keberkahan juga tercurahkan untukmu. Ini menandakan bahwa Islam itu betul-betul mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menebarkan salam, menebarkan keselamatan, menebarkan kasih sayang, menebarkan keberkahan, sehingga mudah-mudahan kehadiran kita betul-betul menjadi orang yang bermanfaat untuk semuanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Sehingga mohon maaf kalau kita sebagai seorang muslim memahami ini, maka tidak ada yang namanya perkelahian, maka tidak ada yang namanya pertikaian, tidak ada yang namanya pelecehan, tidak ada yang namanya ujaran kebencian,
Tidak ada yang namanya saling bermusuhan, karena Islam itu mengajarkan perdamaian. Sebagaimana agama kita namanya Islam, Islam itu sendiri juga maknanya perdamaian, maknanya keselamatan. Maka kata Rasul, tiket untuk kita bisa masuk surga, tadkhulul jannata bisalamin, kata Rasul yang pertama adalah afsyus salam. Kita mau dan mampu menebarkan salam untuk semuanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiket supaya kita bisa masuk surga, kata Rasul, wa at'imut ta'am, kita mau memberikan makan kepada orang lain. Dalam arti secara luas, kita menjadi orang yang dermawan. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada sanak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, tetangga-tetangga kita, kita menjadi orang yang dermawan, yang menjadi kewajiban kita terhadap sesama. Ada yang namanya nafkah, ada yang namanya zakat, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya infak. Kita betul-betul menerapkan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kita menjadi orang yang suka memberi, bukan hanya sekedar meminta. Sehingga dimanapun kita berada, di organisasi, di institusi, di instansi, di lembaga, di kedinasan, bukan bagaimana kita akan mendapatkan apa, tetapi kita harus mampu, kita itu mau berkontribusi apa terhadap lembaga itu, kita mau berkontribusi apa terhadap warga masyarakatnya kita. Sehingga betul-betul yang diajarkan oleh Rasul, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dan di kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyyu qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Kalau dalam bahasa pesantren itu maknanya as-sakhiyu utawi wong sing loman iku qoribun parek minallah, dengan Allah. Jadi kalau kita menjadi orang yang dermawan itu, kita mampu menjadi orang yang suka memberi daripada meminta, itu qoribum minallah, kita akan dekat dengan Allah karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaribum minanas, di samping kita dekat dengan Allah, kita juga dekat dengan sesama manusia. Pasti di circle-nya kita, di lingkungannya kita, kalau kita suka memberi, pasti di antara kita, sesama kita, lingkungannya kita, circle-nya kita, komunitasnya kita, pasti suka atau tidak, Bapak Ibu? Kalau kita suka memberi, pasti orang lain suka. Kita dekat dengan sesama manusia. Oh, si Fulan bin Fulan itu orangnya nyahnyoh, Fulan bin Fulan itu orangnya dermawan, suka memberi, apa-apa serba memberi. Dia tidak hanya ingin meminta, tetapi bagaimana mampu dan mau berkontribusi terhadap sesama. Pasti orang yang dermawan itu akan dekat dengan sesama manusia. Wa qaribum minal jannah, dan orang yang dermawan itu juga akan dekat dengan surga. Artinya bahwa kita punya peluang yang besar, punya potensi yang besar untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan itu tadi dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dekat dengan sorga,
dan jauh dari neraka. Itu tandanya orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah dan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya robbal alamin. Tetapi mohon maaf, kebalikannya dari orang yang dermawan as-sakhiyu itu adalah al-bakhilu. Orang yang bakhil itu mohon maaf Bapak Ibu, wal bakhilu ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Orang yang bakhil, bakhil itu kalau bahasa Tegale apa Bapak Ibu? Medit. Wong sing medit, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dan dia dekat dengan neraka. Na'udzubillah min dalik. Kita bisa merasakan kalau di lingkungannya kita, kalau di komunitasnya kita, atau mohon maaf barangkali kita menjadi orang yang bakhil, itu pasti dijauhi oleh teman-temannya, pasti dijauhi oleh kerabatnya, pasti dijauhi oleh komunitas circle-nya. Karena orang yang bakhil itu orang yang tidak disukai oleh Allah, bahkan juga tidak disukai oleh sesama manusia. Maka hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum, kata Rasul, tiket surga yang kedua adalah wa'at'imut ta'am. Kita mampu menjadi orang yang dermawan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan tiket surga berdasarkan hadis ini, tadkhulul jannata bisalamin, akan masuk surga dengan selamat, kata Rasul, yang ketiga adalah wasilul arham. Kita mau betul-betul merangkai silaturahim, kita mau betul-betul menjalin silaturahim. Silaturahim ini ada yang mengartikan maknanya lebih luas daripada silaturahmi. Silaturahim ada juga yang maknanya disamakan dengan silaturahmi, juga sama. Tetapi intinya adalah silaturahim itu kita mau memupuk persaudaraan di antara kita. Kita mau memupuk persahabatan di antara kita. Karena kita semua berharap menjadi hamba Allah yang dikumpulkan di dunia dan juga kelak dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan silaturahim ini Bapak Ibu mohon maaf, itu lebih dari kita memupuk persaudaraan. Bukan hanya kepada orang yang juga suka kepada kita, tetapi silaturahim maknanya lebih luas adalah bagaimana kita menjalin silaturahim bahkan kepada orang yang memutus silaturahim kepada kita. Mangkoto aka, orang yang memutus silaturahim kepada kita, tetapi kita berupaya untuk menjalin silaturahim. Mungkin kita silaturahim dengan sesama teman, dengan sesama sahabat, dengan sesama mitra kerja yang mungkin satu frekuensi dengan kita, yang mungkin sepemahaman dengan kita, yang mungkin satu visi misi dengan kita. Itu hal yang wajar. Tetapi hal yang istimewa adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu mengajarkan, bahkan memberikan teladan kepada kita, memupuk silaturahim, menjalin silaturahim bahkan kepada musuh-musuhnya. Mungkin kita sering mendengar ada seorang Yahudi yang mohon maaf, yang miskin, yang tua, yang matanya buta, yang setiap hari itu meminta-minta. Orang Yahudi tua ini tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tetapi setiap dia meminta-minta sambil menengadahkan tangannya, dia menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadian ini hampir terjadi di era sekarang. Kita kadang-kadang tidak mengenal tokoh itu siapa, kita kadang-kadang tidak mengenal dia itu siapa, tetapi karena kita terpengaruh oleh opini publik,
kita terpengaruh dengan berita hoax dan lain sebagainya, dengan mudahnya kita menghujat orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah, tanpa klarifikasi, tanpa tabayun. Ini bisa jadi hampir terjadi kayak yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, yang tidak pernah bertemu Rasul, tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tetapi dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk Rasul, atau mungkin dalam bahasa sekarang ujaran kebencian yang dilakukan oleh orang Yahudi ini. Suatu ketika Rasul bersama sahabat itu melihat orang Yahudi itu mencaci maki Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Tidak, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita, kelasnya kita, ada orang yang mencaci maki kita, mungkin kita marah. Betul apa tidak, Bapak Ibu? Rasulullah tidak marah, dia malah pulang ke rumah menyampaikan kepada istrinya, Bunda Aisyah, tolong berikan saya makanan yang paling enak yang kau masak pada hari ini. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk orang Yahudi tua yang setiap hari mencaci maki saya, menghujat saya, ujaran kebencian kepada saya. Dan itu setiap hari dilakukan oleh Rasul, memberikan makanan kepada orang Yahudi tua itu yang setiap hari menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon dalam riwayat ini sampai Rasulullah meninggal dunia itu terus dilakukan oleh Rasul. Sampai suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah bapaknya Bunda Aisyah. Dia bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, amal perbuatan apa yang dilakukan oleh Rasul sementara saya belum meneladaninya? Amal perbuatan apa yang dilakukan oleh Rasul sementara saya belum melakukannya? Karena kita tahu di atmosfer sahabat itu nuansa fastabiqul khairatnya luar biasa, Bapak Ibu. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu beliau-beliau kepengin betul-betul melakukan sesuatu yang juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kemudian Abu Bakar tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, amal perbuatan apa yang dilakukan oleh Rasul sementara saya belum melakukannya? Kata Aisyah, wahai bapakku, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di pojok sana itu ada orang Yahudi tua yang mohon maaf matanya buta, setiap hari meminta-minta, setiap hari menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari Rasul meminta saya untuk memasak makanan yang paling enak, kemudian diantarkan sendiri oleh Rasulullah untuk orang Yahudi tua itu. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq pulang mengambil makanan yang ada di rumah yang paling enak, kemudian diantarkan kepada orang Yahudi tua itu. Apa respon orang Yahudi itu, Bapak Ibu? Wahai Bapak, Bapak bukan orang yang biasa setiap hari mengirimi saya makanan. Abu Bakar kaget. Kenapa engkau tahu? Ya Syekh, kenapa engkau tahu wahai Bapak? Iya, orang yang datang setiap hari memberikan makanan kepada saya itu akhlaknya luar biasa, tata keramanya luar biasa. Bukan hanya mengirimi saya makanan, tetapi setiap hari orang tersebut itu juga menyuapi saya makan setiap hari. Dan mestinya, kata orang Yahudi itu, mestinya yang pantas menjadi Rasul, yang pantas menjadi Nabi itu adalah orang yang setiap hari mengirimi saya makanan, bukan Muhammad itu. Orang Yahudi tidak tahu bahwa yang mengirimi makanan itu adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ sahabat Abu Bakar menangis sambil menceritakan kepada orang Yahudi tua itu, wahai bapak, mbah, mohon maaf, orang yang mengirimi engkau makanan setiap hari itu sekarang sudah tidak ada. Beliau sudah wafat. Oh, tidak mungkin, kata orang Yahudi tua itu. Orang sebaik dia tidak mungkin meninggal begitu cepatnya. Saya tidak percaya. Betul, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang setiap hari mengirimi engkau makanan sekarang sudah wafat, sudah meninggal dunia, dan beliau adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Orang Yahudi tersungkur menangis, kemudian menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar, tolong ajarkan saya masuk Islam. Ternyata persepsi saya, ternyata penilaian saya terhadap Islam, terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah keliru. Ternyata dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak yang luar biasa, akhlak yang mulia. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul, tiket surga yang ketiga adalah kita mau menjalin silaturahim. Kita menjalin koneksi yang baik, kita menjalin relasi yang baik, kita menjalin kemitraan yang baik dengan siapapun, dan tidak lain dan tidak bukan silaturahim kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, yang keempat adalah tiket supaya kita bisa masuk surga. Kata Rasul, wasollu wan nasu niyamun, wasollu lan solata sira kabeh, wan nasu hale utawi menungsa iku niyamun lagi pada turu. Niki kalau makna pesantrennya. Kalau kita makna secara luasnya adalah kita mau menjalankan sholat di saat orang lain sedang tertidur pulas. Tertidur pulas itu biasanya waktu apa Bapak Ibu? Waktu malam hari. Kita mau qiyamul lail, kita mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat orang-orang lain sedang tertidur pulas. Kira-kira di sepertiga malam yang terakhir kita mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau qiyamul lail, maka insya Allah ini juga termasuk tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat malam ini, mohon maaf, sholat malam ini juga mengajarkan kita supaya ibadah itu betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau ibadah kita di siang hari dilihat oleh orang lain, pimpinan sedang sholat, mungkin bawahan bisa melihat, sesama mitra kerja kita bisa melihat sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, atau bahkan sholat subuh sekalipun kita berjamaah, orang lain itu tahu. Dan ini ada potensi, ada unsur riya atau pamer yang ada dalam diri kita, atau bahkan ada ujub, ada takabur, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Tetapi dengan kita sholat malam, dengan kita qiyamul lail, menepis semua riya, menepis semua ujub, menepis semua takabur, dan menepis semua penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan tiket surga. Kata Rasul, ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi kita supaya betul-betul bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah afsus salam. Kita mau menebarkan salam, menebarkan keselamatan, menebarkan perdamaian. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa at'imut ta'am, kita memberikan makanan kepada orang lain, dalam arti kita menjadi orang yang dermawan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, kita mau menjalin silaturahim kepada siapapun. Kemudian yang keempat, yang namanya kunci atau tiket kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wasollu wan nasu niyamun. Kita mau sholat di saat orang lain sedang tertidur, artinya kita mau menjalankan qiyamul lail, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah amal soleh, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahumma amin ya rabbal
alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.